menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan jatah diberi sebagai pegawai, guru, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan manusia sumber daya manusia secara makro adalah periode suatu negara yang sedang memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sedang bekerja. Negara India saat ini sebagai negara yang berhasil menjadi kekuatan ekonomi dunia setelah Amerika Serikat dan Tiongkok dengan pertumbuhan ekonomi yang 9%. Bukanlah capaian dan prestasi yang diperoleh dalam waktu yang cepat. Sebelumnya, orang menganggap India sebagai negara kecil dan buruk. Dan kini ia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa India adalah bangsa yang dengan sangat baik. Tidak hanya barang industri dan komoditas unggulan saja yang diekspor ke penjuru dunia, tapi juga menjadi negara yang diekspor yang terbaik di dunia. Ini negara India. Bahasa mengaitkan satu dalam ilustrasi etnik India. Kelompok etnis India termasuk dalam dua unsur bahasa Indo dan Arya. Diucapkan oleh 78% orang India dan India diucapkan oleh 95% bahasa lain. Termasuk bahasa di umur Australia dan Timur Tengah dituturkan oleh sekitar 30 orang. Setiap unsur bahasa ini merupakan kedua terdiri dari banyak bahasa. Beberapa di antaranya memiliki nama yang sama dengan bahasa etnis tertentu yang terkait dengannya. Contohnya dalam Tamil yang merupakan nama bahasa Dravida dari kelompok etnis di India Selatan yang menggunakan bahasa tersebut. India termasuk salah satu negara dengan etnis beragam di dunia mencapai 2.500 dan identitasnya dibedakan sesuai ras, kasta, serta bahasa. Menurut sejarahnya, perkembangan etnis di India ini beragam karena berbagai faktor yang cukup kompleks. Salah satunya setelah zaman penjelajahan, jumlah penduduk hingga 1,380 miliar jiwa lebih dengan luas wilayah 3.166 km persegi. Pemerintahan Indonesia menetapkan bahasa Hindia dan Inggris sebagai bahasa resminya. Jumlah kelompok etnis di India diperkirakan mencapai 2.000 kelompok dengan 97% masyarakatnya, termasuk 12 kelompok besar. Adapun 3 etnis teratas di India adalah orang Hindu atau Urdu, 48% dari populasi, Bunani 8% dan Telugu 7%. Dampak positif di negara India. Yang pertama, keuangan. Sebelum globalisasi melanda India, sektor keuangannya banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang korup. Namun, perubahan ini telah membantu mengambil alih sektor keuangan dari individu korup dan telah menciptakan pasar yang dinamis bagi negara untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua, industri. Banyak modal asing yang memasuki pasar India secara besar-besaran dan perusahaan-perusahaan bersedia memperluas perusahaan mereka di India, terutama produsen farmasi dan industri lain seperti minyak bumi yang ingin melakukan investasi besar dengan memperhatikan peluang. Lebih lanjut, perusahaan internasional ini juga mengundang beberapa teknologi berkelas dan menarik untuk memodernisasi bagian industri di negara India. Yang ketiga, pertanian. Negara ini terkenal dengan sektor pertaniannya dan sebagai besar popularitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung bergantung pada sektor tersebut. Saat ini, setelah India menerapkan perubahan teknologi, kapasitas petani telah meningkat secara drastis sehingga meningkatkan produksi tanaman penting dan pendapatan. Dampak negatif di negara India. Politik. Karena raja memiliki kekuasaan yang mutlak karena dianggap kuat. Ekonomi. Perbedaan pendapat
antaranya adalah politik, karena raja memiliki kekuasaan yang mutlak karena yang berbeda. 2. Ekonomi, perbedaan pendapatan karena kegiatan perdagangan ekspor. 3. Sosial, diterapkannya sistem kasta di masyarakat. 4. Budaya India lebih dikenal daripada budaya Indonesia. Apakah jawaban dari kami bisa? Bisa. Selanjutnya, terangkan pada kali 2 untuk membahas kesimpulan. Kesimpulan, sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan pengertian makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Saat ini, ia telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa ia adalah bangsa yang bermartabat dan maju. Tidak hanya barang industri dan komoditas unggulan saja yang diekspor ke penjuru dunia, tapi juga menjadi negara eksportir SDM